A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berjumpa kembali di channel YouTube ini. Semoga mencerdaskan penonton semuanya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab tentang bersuci. Yang pada kesempatan hari ini yaitu meneruskan pendapat pertama, menjawab bahwa keluar masuknya anjing ke masjid tidak menunjukkan sucinya. Begitu juga ayat tersebut tidak dapat menjadi dalil atas sucinya, sebab memperbolehkan memakan binatang itu tidaklah berarti tidak wajib mensucikan, hanya tidak dilarang. Dan dalam ayat karena dalil wajib mencuci najis itu sudah cukup diterangkan pada tempat lain. Maka dari itu saya mohon untuk Ananda Petruk melanjutkannya, saya pendengarnya. Permisi. Oke, nih. Bed-bedan. Ya, kita teruskan Kanjeng Rama Semar. Saya akan berusaha membacakan sesuai dengan buku ini, ya. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup, dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga. An-Nahl 80. Semua najis tidak dapat dicuci kecuali arak. Jika ia sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci apabila cukup syarat-syaratnya, seperti yang akan diterangkan nanti. Begitu juga kulit bangkai dapat menjadi suci dengan cara disamak. Paham? Paham sedikit. Terus nah, kaifiat
Nah, ini kaifiat cara mencuci benda yang kena najis. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas 3 bagian. Nah, najis yang pertama yaitu najis mughaladoh, najis berat, najis tebal nih, yaitu najisnya anjing. Benda yang dikenai najis ini hendaklah dibasuh 7 kali, 1 kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Nah, ini nomor 2 yaitu ini hadisnya, cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah, riwayat Muslim. Najis mukhafafah, najis ringan, misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain air susu ibu. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, kaifiat dicucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya sebagaimana sucinya kencing orang dewasa. Air kencing bayi laki-laki sama air kencing bayi perempuan itu juga beda cara mencucinya. Ini dalilnya, sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta bayi laki-lakinya yang belum makan makanan selain air susu ibu. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau dudukkan anak itu di pangkuan beliau, kemudian beliau dikencinginya, lalu beliau meminta air, lantas beliau percikan air itu pada kencing anak-anak tadi, tetapi beliau tidak membasuh kencing itu, riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kencing anak perempuan dibasuh dan kencing anak laki-laki diperciki, riwayat Tirmizi. Najis mutawasitoh, pertengahan, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut di atas. Najis pertengahan ini terbagi atas 2 bagian. Ada 2 bagian nih. Yang ke satu yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. Najis ainiyah yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar. Menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Istinja, peper kayak ngarit sama ngarit peper istinja apabila keluar kotoran dari salah satu 2 pintu depan keluar kotoran, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau lainnya, kemudian dengan air. Sabda Rasulullah dan muttafaqun alaih,
Beliau telah melewati 2 buah kuburan. Ketika itu beliau bersabda, kedua orang yang ada dalam kubur ini disiksa, seorang disiksa karena mengadu domba orang, dan yang seorang lagi karena tidak mengistinja kencingnya. Sepakat ahli hadis. Ini dari ada hadisnya lagi. Apabila salah seorang dari kamu istinja dengan batu, hendaklah ganjil. Riwayat Bukhari dan Muslim. Harus ganjil 3, 5, 7. Kemudian Sulaiman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita beristinja dengan batu kurang dari 3. Dalam hadis ini disebutkan 3 buah batu ya. Berarti 3 buah batu atau 1 batu bersegitiga. Yang dimaksud dengan batu di sini adalah setiap benda yang keras, suci dan kasat, seperti kayu, tembikar dan sebagainya. Syarat istinja dengan batu yang sejenisnya hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering, dan kotoran itu tidak mengenai tempat lain selain tempat keluarnya. Jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat lain selain dari tempat keluarnya, maka tidak sah lagi istinja dengan batu, tetapi wajib dengan air. Dengerin adab dan buang air kecil dan besar. Ini diteruskan besok ya, panjang banget. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya ya.